Bayangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sebuah video absurd tanpa dialog, tanpa cerita jelas, bahkan tanpa penjelasan logis, berhasil ditonton puluhan miliar kali di seluruh dunia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Kalian pasti sudah tahu dengan serial ini, bukan cuma viral. Ia bahkan berubah jadi fenomena global. Merchandise bermunculan, konten reaksi membanjir, dan bahkan algoritma YouTube seolah bertekuk lutut padanya. Namun, di balik semua itu, ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Bagaimana pencipta Skibidi Toilet perlahan kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri. Dan justru, kesuksesan ini tidak membuat penciptanya aman. Pada akhirnya, kesuksesan inilah yang justru menghancurkan segalanya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Pencipta Skibidi Toilet dikenal dengan nama Da Fuk Boom, seorang animator independen asal Georgia. Sebelum dunia mengenal Skibidi Toilet, hidupnya sangat sederhana. Ia membuat animasi pendek menggunakan Source Filmmaker, software gratis yang biasanya dipakai untuk animasi komunitas game Valve. Tidak ada studio besar, sponsor, atau bahkan rencana viral. Hanya satu orang dengan kreativitas yang aneh. Saat episode pertama Skibidi Toilet diunggah, itu hanyalah eksperimen iseng. Namun tanpa disadari, eksperimen kecil ini sedang bersiap mengubah hidupnya secara permanen. Dan ketika algoritma mulai bekerja, bukan hanya ketenaran yang datang, tetapi juga masalah yang tak pernah ia bayangkan. Dalam hitungan minggu, Skibidi Toilet berubah menjadi monster algoritma. View melonjak gila-gilaan, subscriber naik jutaan. Video pendeknya membanjiri YouTube Shorts, TikTok, dan Instagram. Namun di balik angka fantastis itu, ada satu kenyataan pahit. Viral tidak selalu berarti untung besar. YouTube Shorts menghasilkan pendapatan yang jauh lebih kecil, sementara ratusan channel lain mengunggah ulang, mengedit ulang, menjual merchandise, bahkan mengklaim hak cipta tanpa izin. Sang kreator mulai kehilangan kontrol. Karyanya tersebar kemana-mana, namanya hilang beserta dengan keuntungannya. Dan di saat bersamaan, tekanan datang tanpa henti. Fans menuntut episode baru, media mulai mengkritik dampak kontennya pada anak-anak. Dari luar terlihat sukses, tapi di balik layar, beban mentalnya mulai retak. Dan retakan ini segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di titik inilah, semuanya benar-benar berubah. Skibidi Toilet bukan lagi sekadar video absurd di YouTube. Ia menjelma menjadi fenomena global. Namun justru di puncak inilah, kontrol mulai lepas dari tangan sang pencipta. Skibidi Toilet tidak lagi sepenuhnya milik Da Fuk Boom. Popularitasnya datang terlalu cepat, terlalu besar. Saat industri hiburan mulai melirik, Da Fuk Boom disebut menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan bernama Invisible Narratives. Sejak titik ini, banyak penggemar mulai menyadari ada perubahan besar. Konten tetap berjalan, namun sang kreator tidak lagi terlihat memegang kendali penuh. Menurut laporan dan bocoran percakapan komunitas, setelah kerjasama tersebut, keputusan penting soal arah cerita, pengelolaan proyek, dan urusan komersial tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh Da Fuk Boom. Peran kreator perlahan bergeser, sementara perusahaan mengambil posisi utama. Inilah realita pahit dunia kreator modern. Banyak kreator indie tidak siap menghadapi kontrak besar. Tanpa tim hukum yang kuat, satu tanda tangan bisa berarti menyerahkan sebagian, atau bahkan sebagian besar, hak atas karya sendiri. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa Skibidi Toilet dibuat menggunakan aset game pihak ketiga. Secara legal, hal ini membuat posisi kreator tidak sepenuhnya kuat ketika masuk ke ranah bisnis besar. Akibatnya, konflik mulai muncul. Kebingungan soal siapa yang memegang kendali dan ketidakpastian masa depan karya. Di saat bersamaan, Da Fuk Boom juga menghadapi tekanan lain. Tuntutan upload tanpa henti, klaim copyright dari berbagai pihak, komentar kebencian, tuduhan konten merusak anak. Sang kreator perlahan menghilang dari publik, postingan berkurang, komunikasi nyaris terputus. Bukan karena ia menyerah, melainkan karena kelelahan mental dan tekanan yang menumpuk. Saat karyamu menjadi terlalu besar, dunia bisa mengambilnya darimu, sementara kamu hanya bisa menonton. Dan dari konflik inilah, kita akhirnya sampai pada satu kesimpulan pahit yang menjadi inti dari seluruh cerita Skibidi Toilet.
Dari semua yang terjadi, satu hal menjadi sangat jelas. Skibidi Toilet bukan sekadar animasi viral. Ia adalah cermin keras dunia kreator modern. Di era ini, popularitas bisa datang tanpa menjatuhkannya tanpa ampun. Dafuk Boom bukan gagal sebagai kreator. Ia justru terlalu berhasil. Ia menciptakan sesuatu yang dicintai jutaan orang. Namun popularitas membawa tekanan, konflik, dan konsekuensi yang tidak selalu terlihat oleh publik. Ada seorang kreator yang harus berhadapan dengan kenyataan pahit, bahwa karya yang lahir dari kreativitas bisa berubah menjadi aset yang dikendalikan pihak lain. Kalau kamu punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa